Bagaimana dengan Pak Kawi? Saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat ini Pak. Saya datang ke sini ini ingin melakukan perbincangan ringan dan hangat dengan Pak Juwaini Muhtar rencana ini. Ya, dipersilahkan Pak. Lalu bagaimana? Yaitu saya ingin Ibu bisa mengamati kami dalam proses coaching ini. Mungkin ada arahan dan masukan nanti dari Ibu sebagai pengamat. Itu yang ingin hadir di sini bersama Ibu. Baik, pada siang hari ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Kawi karena telah mempercayakan saya sebagai pengamat untuk melakukan coaching hari ini ya. Tentu saja hari ini saya sebagai observer ya, dengan saya sendiri Zuraida dan coachnya yaitu saya Pak Sarkawi, dan rencananya coachnya siapa? Coachnya ini rencananya Pak Juwaini Muhtar. Pak Juwaini Muhtar ya, sebentar saya catat Pak Juwaini Muhtar. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke percakapan coaching, saya ingin melakukan dialog sedikit ya Pak ya, sebelum kita melakukan observasi kepada Bapak ya. Siap. Nah, sebelumnya Bapak sudah tahu kan prinsip coaching? Ada baiknya Ibu menjelaskan kepada saya supaya lebih mantap. Baik ya, pertama-tama saya jelaskan sedikit tentang prinsip coach ya, coaching. Prinsipnya yaitu pertama kemitraan. Di sini Anda dengan coachee yaitu sebagai mitra ya, dengan istilahnya kedudukannya setara Pak ya, tidak ada yang sebagai mentor atau apa. Dan di sini juga kita akan melakukan proses secara kreatif untuk menemukan bagaimana solusi ya. Dan di sini kita tujuannya untuk memaksimalkan potensi coachee. Dan selanjutnya tentu saja apa Bapak sudah mengetahui kompetensi yang Bapak ingin kembangkan hari ini? Apa Bapak sudah punya? Sudah siap. Kira-kira kompetensinya seperti apa itu Pak? Ya, kompetensi yang dimiliki oleh coach itu ya presence, kehadiran penuh. Baik, benar sekali. Kemudian mendengarkan aktif tentunya, dan yang paling utama itu berhadapan dengan coach itu bisa memberikan pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa. Berarti ini kesiapannya sudah sangat luar biasa ini Pak ya. Nah, di sini kita akan melakukan istilahnya saya di sini sebagai supervisor atau pengamat akan menilai Bapak ya, menilai Bapak dalam alurnya coaching, yaitu alur tirta. Bapak sudah tahu kan tentunya alur tirta itu bagaimana. Baik. Nah, di sini setelah Bapak sudah tahu, saya ingin tahu juga ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik, spesial yang ingin Bapak di observasi sekarang hari ini. Kalau menurut saya sih kompetensi itu ya semuanya sih harus bisa ya dimunculkan saat proses coaching nanti ya. Luar biasa. Antara yang tiga itu harus semua muncul, tapi memang ada yang spesifik yang ingin saya harapkan dari pengamatan Ibu dan bisa mendapatkan masukan itu dari Ibu ya. Mungkin pertanyaan berbobot mungkin yang spesifiknya ini. Berarti Bapak ingin diobservasi masalah pertanyaan berbobot. Ya, baik. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Tujuannya sih ya bisa menerapkan, ya bisa muncul semua kompetensi itu, kemudian prinsip coaching ya bisa muncul dalam proses percakapan saya nanti dengan coaching, itu semuanya bisa diterapkan. Jika sudah siap, saya ingin mendengarkan ya. Langsung saja kalau begitu Pak, bisa dipanggil coachingnya. Ya boleh. Mari Pak Juwaini, silakan masuk Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih Pak? Sehat? Sehat. Itu biasa. Tapi kelihatannya agak ngantuk-ngantuk, ini baru bangun tidur ya? Biasanya kalau sore-sore begini ya, kadang-kadang karena banyak tugas. Mohon maaf sebelumnya, saya bisa tetap duduk di sini Pak. Sangat diharapkan Ibu tetap berada di sini. Itulah tujuannya kita ini bisa dipantau sama silahkan. Ibu. Dipersilakan Pak. Terima kasih atas waktunya Ibu Supervisor.
Baik Pak Juwaini, Iya, iya. semangat nih. Ya, semangat ya. Ibu, Pak Juwaini sehat tadi ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Siap melakukan percakapan coaching dengan kita sekarang ya? Insya Allah siap. Kalau boleh saya tahu tujuan dari setelah kita melakukan percakapan coaching, apa tujuan yang diharapkan oleh Pak Juwaini? Saya ingin dari pembicaraan ini nanti ada hal-hal yang bisa saya dapatkan sehingga permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu bisa terselesaikan. Selesaikan gitu ya. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang dialami oleh Pak Juwaini di sekolah ini dengan siswa tentunya ini ya? Ini bukan dengan siswa. Oh, bukan dengan siswa ya, boleh. Saya permasalahannya itu yang sangat urgent termasuk saya bilang ya, dengan oknum guru, ya oknum guru, ya, dimana oknum guru ini ketika berbicara dengan siswa atau menyampaikan informasi kepada siswa baik secara langsung ataupun melalui apa istilahnya pengeras suara itu menggunakan kata-kata yang kurang sopan sehingga saya risih sekali mendengarnya. Itu yang terjadi di sekolah saya. Jadi saya mencatat tadi mendengar keluhan, kata keluhan ya Pak Juwaini, sangat urgen ini ya. Urgen sekali karena itu tidak berpihak kepada murid dan termasuk kata-kata membuli termasuk. Iya, dari permasalahan tadi ada oknum guru katakanlah begitu yang mengeluarkan kata-kata yang kurang pas terhadap siswa ya. Bagaimana selama ini dengan guru-guru yang lain terhadap oknum guru ini? Nah, termasuk juga guru-guru yang lain itu merasa sangat risih. Ya. Iya, tapi mereka belum malu untuk menyampaikan kadang-kadang malu untuk menyampaikan sehingga mungkin dengan pembicaraan nanti ini saya bisa menemukan solusinya gitu terkait dengan permasalahan tadi itu. Nah, terhadap permasalahan ini bagaimana reaksi guru yang lain? Apa kontribusi mereka untuk merubah keadaan ini? Yang pertama, mereka sering curhat ke saya. Ya, termasuk juga guru-guru yang senior. Iya. Pernah bercerita juga kan. Termasuk juga pernah menegur juga. Iya. Tapi belum ada solusi yang menegur konkret yang bisa terlihat di sekolah itu. Masih ada seperti itu. Jadi begitu Pak Juwaini. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan Pak Juwaini, guru-guru yang lain itu curhat kepada Pak Juwaini. Curhat saya. Dan mungkin menegur juga ya, ada salah satu. Tapi kalau dilihat ini berarti Pak Juwaini bisa dipercaya oleh rekan-rekan gurunya yang lain itu. Kalau mau curhatnya ke Pak Juwaini. Ya, mereka membicarakan permasalahan itu ke saya untuk untuk lebih lega mereka itu mengeluarkan unek-uneknya isi hatinya sehingga mereka curhat ke saya juga termasuk. Untuk leganya hanya sebatas kepada mereka unek hatinya kepada Pak Juwaini, tapi belum melakukan aksi bagaimana merubah sifat dari oknum gurunya ini mungkin ya. Jadi apa kira-kira yang pernah dilakukan oleh Pak Juwaini? Teman-teman pernah menegur ya, cuman belum ada solusi. Saya juga pengen rencananya mau secara personal ya. Secara personal sebagai teman lah, ngobrol biasa, ngalor ngidul, tidak ada apa istilahnya hal-hal yang bisa menimbulkan gap di antara sebagai teman saya ngobrol
saya pengen dari hati ke hati, heart to heart, sehingga dia menerima gitu. Misalnya curhatan saya ini, sehingga secara legowo bisa menurunkan tensinya, kata-katanya, ya. Ketika berbicara itu paling tidak mengurangi kata-kata yang kurang pas gitu. Baiklah, kira-kira strategi untuk memulai berbicara heart to heart tadi seperti Pak Juwaini kepada oknum guru tadi, boleh tahu namanya siapa? Boleh diceritakan? Namanya Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ya, kebetulan ini guru olahraga. Ya. Setiap hari itu lah saya dengar lewat loudspeaker, lewat kadang-kadang memanggil itu kan dengan speaker juga. Pendengaran sampai luar lingkungan sekolah kan. Hari itu kan menjadi menjadi nama baik sekolah itu kurang enak terdengar karena kata-kata itu. Jadi strategi Pak Juwaini untuk memulai mengajak bicara Pak Ridwan, katakanlah Pak Ridwan tadi ya. Pak Ridwan, bagaimana supaya dia tidak ada istilahnya sakit hati atau merasa digurungi? Mungkin ada. Yang pertama tadi kan sudah saya ungkapkan sedikit secara personal ya. Mau ngomong ke beliau. Kemudian kalaupun ini tidak istilahnya tidak berhasil, saya ingin mengajak juga teman-teman yang tadi curhat ke saya secara bersama-sama, ya. Kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah yang lebih tinggi tingkatannya kan. Beliau bisa memberikan istilahnya nasihat. Mungkin karena selainnya dari segi kepakatan lebih tinggi, kepala sekolah juga bisa didengar suaranya, bisa meredam hal ini. Kemudian targetnya, ini kira-kira target pencapaiannya setelah Pak Juwaini dengan teman-teman lain ini melakukan pendekatan ya, apa yang diinginkan perubahan pada guru ini, perubahan seperti apa yang diinginkan oleh paling tidak paling tidak ini ya, walaupun tidak semuanya atau tidak secara drastis bisa merubah, tapi paling tidak mengurangi kata-kata yang kurang enak kalau mau menegur siswa, kalau mau memberikan, walaupun siswa itu salah kan, salah, paling tidak dia menegurnya dengan sopan, baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Itu kan kadang-kadang siswa itu sakit hatinya karena bilang sesuatu lah yang bisa membuat hatinya jengkel dan sebagainya. Jadi saya mencatat dari keluhan Pak Juwaini bersama teman-teman, target yang jadi paling tidak mengurangi karena sifat itu berbeda, sulit dirubah, tidak paling tidak dikurangi lah. Butuh waktu, ini pelan-pelan akan disampaikan kepada guru. Baiklah Pak Juwaini, kira-kira kapan rencana Pak Juwaini ini ingin melakukan tadi yang katanya berbicara empat mata hati itu, kapan kira-kira aksinya? Nah, tadi kan sudah saya bilang permasalahan sangat-sangat urgent ya. Besok pagi langsung. Besok pagi biasa ini Pak Juwaini beraksi untuk secara personal, kemudian kolaborasi dengan teman-teman yang senior, terutama kemudian kepala sekolah. Mudah-mudahan rencana ini bisa berhasil dan terlaksana ya. Baiklah, jadi langsung action besok pagi ya. Oke, selain kepala sekolah dan teman-teman, ada nggak yang di luar itu yang bisa membantu Pak Juwaini untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Kalau di luar mungkin nanti saya rencana juga kalau seandainya kepala sekolah juga kurang bisa tidak bisa tidak direspon sebagainya ya. Mungkin yang di atas itu psikiater mungkinnya, sekreter ya, yang bisa membuat
Bapak ini dulu hatinya, mungkin karena faktor-faktor psikis yang membuat dia apa namanya, atau mungkin faktor-faktor lain yang membuat dia seperti itu. Iya. Jadi baiklah Pak Juwaini, saya sudah mendengarkan keluhan, permasalahan yang ada di sekolah Pak Juwaini tentang oknum guru, bagaimana dia bersikap, berkata-kata dengan siswanya. Tentu ini menjadi permasalahan Pak Juwaini bersama rekan-rekan di sekolah tentunya ya. Mudah-mudahan sih target pencapaian itu bisa berubah. Jadi pada oknum guru ini saya ingin dengar lagi nanti cerita Pak Juwaini bagaimana setelah melakukan usaha itu ya. Secara kolaborasi antar kepala sekolah dan pihak-pihak yang saya ingin mendengarkan nanti, boleh bercakap nanti ya, bagi-bagi informasi lah. Siapa tahu ini manjur nanti kolaborasi Pak Juwaini ya. Saya jadi tidak sabar nih. Ya, jadi besok pagi ya. Jadi kalau 2 minggu, kalau besok pagi mulai minggu depan sudah bisa ada kabar dong lewat HP nanti ya. Oke, terima kasih Pak Juwaini. Permasalahan sudah kita tangkap. Saya sudah catat tadi dan Pak Juwaini apa yang dilakukan juga sudah maksimal ya. Jadi solusinya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Juwaini. Jadi terima kasih. Jadi sudah meluangkan waktu untuk mempercayakan kepada kita untuk bisa membantu bercakap-cakap ini untuk menemukan jalan keluar oleh Pak Juwaini sendiri dan rekan-rekan di sekolah. Ya. Mungkin demikian Pak Juwaini, karena ini Pak supervisor kita mungkin sedikit waktunya ini seksi bulan. Saya terima kasih Ibu Supervisor, Pak Kawi juga atas waktunya. Saya bisa memberikan solusi saya untuk bisa memecahkan masalah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Sehat. Ya, selamat ya. Mari. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati Pak Juwaini. Baik. Iya. Udah selesai Pak ya? Selesai. Luar biasa Pak ya. Iya. Dari pengamatan yang saya lakukan, kita langsung aja ini Pak ya, karena berhubung waktu sudah sangat mepet ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena tadi saya mencatat beberapa ya dari proses coaching yang Bapak lakukan. Iya. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan catatan hasil observasi. Yang pertama, bahwa Bapak Sarkawi sudah melakukan kegiatan coaching yang sesuai dengan alur Tirta, Pak ya. Terima kasih. Ya, ini sudah sangat sesuai, Pak. Jadi di sini saya menemukan bagaimana Bapak menyepakati tujuan, bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan ya. Dan di sini juga terlihat sekali Bapak mengembangkan ide seorang coach ya. Jadi di sini Bapak seperti mengarahkan bagaimana menggali sebuah permasalahan untuk mencari solusinya. Dan selanjutnya di sini juga saya sudah melihat bagaimana Bapak melakukan tahapan-tahapan sebagai bentuk tanggung jawab ya. Nah, di sini perlu dipertahankan Pak ya. Insya Allah. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak sedikit saja. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang merasa Bapak sudah lakukan kira-kira, dan indikator ketercapaiannya ini bagaimana kira-kira yang Bapak inginkan? Iya, saya sih merasa tadi sudah melakukan prinsip-prinsip dan kompetensi umum ya yang dimiliki oleh seorang coach itu sudah saya tampilkan tadi Bu ya. Ya, jadi kehadiran penuh, presensi sudah nampak, kemudian mencatat saya di banyak ini Bu, saya catat. Dari tadi saya perhatikan ya, banyak yang saya catat, kemudian dari catatan saya itu saya mengulangi dari kata kunci dari Pak Juwaini tadi, saya mengulanginya dengan bentuk pertanyaan dan penjelasan Pak Juwaini. Itu mungkin indikatornya Bunda. Baik, ini sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi silahkan dikembangkan lagi, tapi menurut saya sini sudah sangat bisa dipertahankan Pak. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini Pak ya. Iya, siap. Baik, sama-sama Pak Kawi. Luar biasa Pak Kawi. Kita sama-sama belajar Pak ya. Sama-sama belajar. Jadi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu untuk mau mengamati percakapan coaching saya dengan Bapak Juwaini
sebagai kunci tadi. Ya, luar biasa sangat- Pak. ya, Saya juga terima kasih. berterima kasih karena di sini saya juga mendapat gambaran bagaimana sebagai coach yang baik Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. terima kasih, Pak, ya. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Sekian pemaparan dari saya. Wassalam, terima kasih.